disebutkan dalam kitab Durrah, sama pertanyaan tadi seperti yang diajukan kepada Syekh Malik bin Utsman, bahwasanya seseorang ikhwan yang dimaksud ini seorang muqaddam ya, ditanya tentang orang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia menemukan ada para ikhwan sedang berzikir wazifah ya. Nah, apakah dia mulai sholat tahiyatul masjid dulu ataupun langsung membaca wazifah bersama para ikhwan? Maka yang disebutkan dalam kitab Durrah soal tasi asyarah, soal yang ke-19. Man dakhala al-masjida wa wajada al-ikhwana fi qira'atil wazifah, hal yadkhul fiha ma'ahum qabla an yusalli tahiyatal masjid, thumma yusalliha ba'da faraghihim min al-wazifah am la budda min taqdimi tahiyatil masjid 'alaiha. Ini pertanyaannya ke-19. 19, barang siapa masuk ke dalam masjid, ada seorang ikhwan masuk ke dalam masjid umpamanya. Kemudian dia menemui ketika masuk dalam masjid, dia menemukan para ikhwan sedang membaca wazifah. Pertanyaannya, apakah ikhwan yang baru masuk ini langsung ngikut wazifah bareng jamaah itu, ataupun dia sholat tahiyatul masjid dulu? Karena kan ketika masuk tahiyatul masjid disunahkan sholat penghormatan terhadap masjid, namanya tahiyatul masjid. Nah, ini seorang ikhwan yang baru masuk ini, baru masuk masjid, tapi dia menemukan ada jamaah wazifah. Nah, sedangkan dia juga memang belum baca wazifah. Apakah dia langsung masuk, gabung dalam jamaah wazifah, ataupun sholat tahiyatul masjid dulu? Nah, kemudian, kalau umpamanya dia masuk wazifah, nanti tahiyatul masjidnya setelah selesai wazifah, baru dia sholat tahiyatul masjid umpamanya. Ataupun dia mendahulukan tahiyatul masjid, kemudian baru masuk wazifah. Al-jawab, jawabannya Syekh Malik bin Utsman menjawab, yusalliha thumma yadkhulu fiha ma'ahum. Hendaklah dia sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian setelah selesai 2 rakaat, baru dia gabung masuk dalam para ikhwan yang sedang membaca zikir wazifah. Ini menurut Syekh Malik bin Utsman, qiyasan ala man dakhala masjidahu sallallahu alaihi wasallam min taqdimi tahiyatil masjid ala salam alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dikiaskan dengan orang yang masuk ke dalam masjid Nabawi. Ketika orang masuk ke masjid, maka dia dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian baru memberi salam kepada Nabi. Nah, jadi jangan memberi salam dulu kepada Nabi, tapi mendahulukan tahiyatul masjid dulu, masjid Nabi, kemudian setelah sholat tahiyatul masjid, baru dia memberi salam kepada Nabi. Ini kiasannya seperti itu. Karena masjid kan Baitullah, maka ketika kita masuk Baitullah, maka kita beri penghormatan dulu kepada Baitullah ini. Nah, setelah kita memberikan penghormatan kepada Baitullah, sholat tahiyatul masjid, baru kita pergi ke Raudhah memberi salam kepada Nabi. Nah, begitu juga ketika seorang ikhwan masuk dalam masjid ini menemukan zikir wazifah, maka hendaklah dia sholat tahiyatul masjid dulu, menghormati Baitullah, kemudian baru dia masuk gabung dengan orang-orang yang berzikir wazifah. Ini menurut Syekh Malik bin Utsman. Nah, jawabannya. Summa ra'aitu fid durrati manas. Kemudian aku melihat dalam kitab Ad-Durrah, Ad-Durratul Kharidah, kata Syekh murid yang bertanya tadi, aku melihat dalam kitab Ad-Durrah yang teksnya bunyi wa su'ila ba'dul ikhwan rahimallah wa radiya'an amman dakhala al-masjid fa wajada al-ikhwan fil wazifah hal yabtadi bi tahiyatil masjid aw yaqra' mal ikhwan biduniha. Disebutkan dalam kitab Durrah, sama pertanyaan tadi seperti yang diajukan kepada Syekh Malik bin Utsman, bahwasanya seseorang ikhwan yang dimaksud ini seorang muqaddam ditanya tentang orang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia menemukan ada para ikhwan sedang berzikir wazifah.
Nah, apakah dia mulai sholat tahiyatul masjid dulu ataupun langsung membaca wazifah bersama para ikhwan. Maka yang disebutkan dalam kitab Durratul Kharidah, fa'ajaba bi annahu yadkhul ma'al ikhwan fil wazifah. Nah, berbeda jawab. Maka hendaklah seorang ikhwan tadi langsung masuk zikir wazifah bersama para ikhwan yang ada di dalam masjid itu. Alasannya li annaha fardun wal fardu muqaddamun 'alan nafi. Karena alasannya zikir wazifah itu wajib. Tahiyatul masjid itu sunnah. Maka hendaklah didahulukan yang wajib dulu, baru sunnah. Ini menurut sebagian muqaddam yang lain. Berbeda dengan pendapatnya Syekh Malik bin Utsman tadi. Yang ini yang ada dalam kitab Ad-Durratul ini yang ada dalam kitab Ad-Durrah Al-Kharidah. Wal fardhu muqaddamun 'ala nabat. Na'am, idza farigha minal wazifa falyusalli rak'atain idzan bi niyati tahiyatul masjid idza la tasqut bil julus. Nah, ya. Nanti katanya lanjutnya jawabannya, apabila dia setelah selesai dari zikir wazifah bersama para ikhwan, barulah dia salat 2 rakaat, ya. Nah, salat 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid, karena salat tahiyatul masjid itu tidak gugur dengan sebab duduk. Dengan sebab duduk, ya. Nah, tidak gugur. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ketika seseorang masuk ke dalam masjid, tidak langsung salat, duduk dulu, maka gugur sudah kesunahannya. Nah, tetapi sebagian mengatakan, termasuk ini yang dalam kitab Durrah, tidak gugur. Boleh ketika setelah wazifah baru salat di masjid, boleh kata ini. Jadi beliau yang ada dalam kitab Durratul Kharidah itu mengatakan mendahulukan wazifah dulu karena itu wajib, baru tahiyatul masjid. Ya, bertolak belakang dengan pendapatnya Syekh Malik bin Utsman, salat tahiyatul masjid dulu karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kepada Allah, baru masuk zikir wazifah. Qultu, komentarnya murid yang bertanya tadi, beliau memadukan antara pendapat gurunya dengan yang ada dalam kitab Kharidah. Wa qiyasu sayyidina al-hajj rahimahullah wa radi'an ahabbu ilaina lima fihi min taqdimi haqqil khaliq ala haqqil makhluk. Kiasan yang digunakan oleh Sayyidina Syekh Al-Hajj Malik bin Utsman rahimahullah wa radhiyallahu an itu lebih kami senangi, lebih kami sukai. Nah, berarti beliau condong kepada pendapat gurunya daripada yang ada dalam kitab Kharidah tadi. Karena di dalamnya mendahulukan haknya sang pencipta atas haknya makhluk. Nah, penghormatan kepada masjid ini kan berarti kan Baitullah. Jadi mendahulukan haknya Allah dulu. Baru ketika itu wazifah. Nah, beliau mengkiaskan seperti masuk ke dalam masjid Nabi. Nah, salat tahiyatul masjid dulu, baru haknya makhluk, jadi kita salam kepada Nabi. Itu yang dikiaskan oleh Syekh Malik bin Utsman. Li'anna al-wazifah bimanzilati ziyarati sallallahu alaihi wasallam. Karena wazifah itu sama kedudukannya seperti menziarahi Rasulullah. Nah, karena Rasulullah hadir. Makanya antum ketika hadir wazifah itu niat, jangan niat wazifah saja. Niat ziarah Rasulullah, niat ziarah Khulafa Rasyidin, niat ziarah Syekh Tijani, niat ziarah para ikhwan, ya. Nah, itu. Jadi pahalanya tidak hanya dapat pahala wazifah. Ketika hadir wazifah kemana saja, ataupun hailalah, kemana saja. Jadi harus niat ziarah Rasulullah, ziarah Khulafa Rasyidin, ziarah ke Syekhuna Ahmad Tijani, ziarah kepada para ikhwan. Jadi banyak niatnya. Dapat pahala ziarah Rasulullah, dapat pahala ziarah sahabat, dapat pahala ziarah Syekh Tijani, dapat pahala ziarah para ikhwan. Ditambah lagi niat lain, niat sedekah, niat bantu orang, niat mengambil manfaat. Nah, pokoknya walaupun tidak sempat dilakukan sudah tertulis itu. Nah, ini diantara caranya biar kita itu bisa dapat sekali melakukan satu amal dapat banyak pahala. Nah, kalau orang tidak tahu ilmunya ya nah, memang harus ngaji. Nah, orang ke masjid saja kalau dia tahu ilmunya, nanti tidak hanya dapat pahala pergi ke masjid atau sholat. Dia niat walaupun hanya ke dekat musola itu. Saya niat sholat, niat bantu orang, niat menyingkirkan duri gangguan yang ada di jalan, niat sedekah. Walaupun yang diniat itu tidak dilakukan sudah tercatat sudah. Nah, itu ya. Jadi harus kita bisa menggunakan niat itu, karena niat ini makanya dalam sabdanya Nabi mengatakan niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya, karena
niat tidak ada unsur riyaknya, tidak ada ujubnya, cuma niat. Kalau beramal kan kadang-kadang ada riya, ada ujub, tapi kalau niat itu bebas. Ya. Nah, dan sudah dapat pahala sudah dengan niat saja. Itu yang biasa dilakukan salaf soleh itu, mereka tidak keluar dari rumah kecuali berniat dengan berbagai macam niat. Mau berdagang, mau ke pasar, mau ngaji, mau ke masjid, mau ke majelis taklim, majelis zikir, niat dengan berbagai macam niat. Sehingga sekali keluar itu sudah panen pahala sudah. Sekali gayung, 2-3 pulau terlampaui. Gitu. Kan kita. Alhamdulillah. Jadi wazifah itu seperti kedudukan menziarahi Rasulullah. Jadi setiap hari kita berziarah kepada Rasulullah. Itu diantara keutamaan wazifah juga. Wazifah jamaah itu. Kita tidak hanya berziarah kepada Rasulullah. Seorang yang menghadir zikir wazifah sama dengan menziarahi seluruh para wali yang ada mulai dari zaman Nabi Adam sampai ketika dia baca zikir wazifah itu. Ya, itu pahalanya. Tidak perlu datang-datang ke kuburan kita, sudah. Setiap kita wazifah sudah berziarah kepada semua para wali. Pahalanya, nilai pahalanya. Kurang apa lagi kita? Tinggal banyak syukurnya. Istiqamah dan bersyukur.